السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita memasuki bab yang berikutnya, masih dalam Kitabul Iman, pada bab yang ke-32. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun ahabbud dini ilallahi adwamu. Bab agama yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, adwamuhu, adalah yang dilakukan secara kontinu. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis yang menjelaskan tentang apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi setiap muslim yang ingin mengamalkan agamanya, di mana beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agamanya untuk umat ini dalam rangka untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka untuk menempuh jalur-jalur keselamatan yang mengantarkan pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa agama ini diturunkan bukan dalam rangka untuk mempersulit
umat manusia. Bahkan agama ini dalam rangka untuk memudahkan mereka, tidak menyempitkan kehidupan mereka. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini satu kesempitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yang tujuannya agar setiap muslim pada saat dia mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala ini yang mudah, yang tidak mempersulit mereka, mereka melakukannya secara kontinu agar mereka istiqamah, dapat bersabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah bertemu dengan Allah tabaraka wa taala tanpa perantaraan Jibril alaihi salam, di mana Allah mewajibkan kepada umat ini pada awal pertama kali Allah mewajibkan kepada mereka salawat, diwajibkannya salat dalam sehari semalam 50 kali. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dan bertemu dengan Musa alaihi salam. Lalu Musa menanyakan tentang apa yang Allah wajibkan kepada umatnya, lalu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Musa pun mengatakan, kembalilah engkau kepada Rabbmu. Inna ummataka la tutiqu dzalik. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan itu 50 kali salat sehari semalam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah dan meminta untuk diringankan. Lalu diringankan menjadi 40, menjadi 30, sampai kemudian menjadi 5 kali salat dalam sehari semalam. Faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemudahan kepada umat ini dalam menjalankan agamanya dan tidak menyulitkan mereka. Oleh karena itu sedemikian banyak keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Apabila ada yang menyulitkan, maka diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kaidah yang masyhurah yang disebutkan oleh para ulama di antara qawaid fiqhiyah, seperti yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa min qawaidis syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Di antara kaidah syariah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah selalu memberikan kemudahan-kemudahan sebagai pengganti dari kesulitan yang ada. Sebagai pengganti dari kesulitan. Yang tujuannya agar kemudian seorang hamba itu dapat istiqamah, melakukan satu amalan secara kontinu, terus-menerus. Al-muwadhabatu 'alal amal. Terus-menerus menjaga amalannya agar kemudian dia meninggal dalam keadaan memelihara amalan tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Maka inilah yang dimaksud oleh beliau di dalam bab ahabbud dini ilallah adwamuhu. Agama yang paling dicintai Allah, maksudnya amalan di dalam agama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adwamuhu, yang dikerjakan secara kontinu. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis dalam permasalahan ini. Qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna, beliau berkata
telah memberitakan kepada kami Muhammad Ibnul Muthanna, Abu Musa Al-Anzi. Beliau berasal dari Basrah. Dan Muhammad Ibnul Muthanna ini termasuk di antara gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang Imam Bukhari paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari beliau rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsana Yahya. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Abu Sa'id, beliau juga berasal dari Basrah. Beliau memiliki gelar Al-Ahwal, orang yang matanya juling, rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada beliau. Beliau adalah termasuk perawi yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau yang meriwayatkan hadis, maka tidak diragukan lagi riwayat beliau ini. Bahkan termasuk di antara keistimewaan Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullahu ta'ala ini, beliau apabila hendak meriwayatkan hadis dari seseorang, beliau tidak sembarang meriwayatkan. Beliau memilih-milih, mencari-cari orang-orang yang pantas untuk diambil hadisnya. Mencari orang-orang yang pantas untuk diambil riwayatnya. Lalu beliau mengambilnya. Kalau diketahui orang tersebut lemah, atau hadis-hadisnya tertolak dan ditinggalkan, maka beliau tidak akan mengambil riwayat dari orang-orang tersebut. Di samping itu, Yahya bin Sa'id Al-Qattan juga termasuk di kalangan para imam al-jarh wa ta'dil, yang punya banyak perkataan-perkataan yang dinukil oleh para ulama dari beliau di dalam menilai para perawi. Si fulan terpercaya, si fulan pendusta, si fulan lemah riwayatnya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah termasuk di antara tokoh-tokoh para imam tersebut. An Hishamin, dari Hisham bin Urwah bin Az-Zubair Abul Munzir. Beliau termasuk di antara perawi yang terpercaya, terkhusus kalau dia meriwayatkan hadis dari orang tuanya, dari ayahnya. Dia termasuk di antara perawi yang paling terpercaya apabila meriwayatkan hadis dari orang tuanya, termasuk di dalam riwayat ini. Qala akhbarani abi, beliau mengatakan mengabarkan kepadaku ayahku. Ayah beliau Urwah Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam, Abu Abdullah. Beliau berasal dari Madinah dan termasuk di antara fuqaha yang ada di Madinah, rahimahullahu ta'ala. Dari kalangan tabi'in yang mulia, anaknya sahabah Az-Zubair bin Al-Awwam. Dan beliau adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga beliau sangat banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari bibinya, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Aisyah. An Aisyah, dari Aisyah. Kita perhatikan dalam riwayat ini, Hisham bin Urwah meriwayatkan hadis dari ayahnya. Siapa nama ayahnya? Urwah bin Zubair, dari Aisyah. Rantai perawi yang seperti ini dikenal di dalam ilmu mustalahul hadis sebagai sanad-sanad yang paling sahih, min asahhil asanid. Di antara sanad-sanad yang paling sahih itu ada sanad-sanad yang ma'ruf, masyhur, yang kalau kita telah melihat sanad tersebut, maka kita tidak perlu meragukan tentang keabsahan riwayatnya. Seperti misalnya Imam Malik. Kalau Imam Malik meriwayatkan hadis dari Nafi', dari Abdullah bin Umar,
Bahkan Imam Bukhari mengatakan kalau rantai perawi seperti ini namanya silsilatul zahab, rantai yang terbuat dari emas. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi SAW. Ketika Malik memberitakan hadis tersebut, seakan-akan Rasulullah yang berbicara langsung di hadapan antum. Disebabkan karena sangat terpercayanya mereka dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dari Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhumah. As-Siddiqatu bintu Siddiq. Dan beliau salah seorang dari ummahatul mukminin, istri tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki tempatnya Aisyah dan di dekat Aisyah ada seorang wanita. Di dekat Aisyah ada seorang wanita. Tidak disebutkan di dalam riwayat ini siapa wanita tersebut. Bahkan ketika Rasulullah SAW masuk dan mendapati Aisyah bersama seorang wanita, qala, lalu kemudian Rasulullah bertanya, man hadhihi, siapakah wanita ini? Qalat fulanah, maka Aisyah menjawab, ini si fulanah. Di dalam hadis ini tidak disebutkan namanya, siapa wanita ini yang berada di dekat Aisyah radhiyallahu taala anha. Tadhkuru min salatiha. Lalu kemudian Aisyah pun menyebut-nyebut tentang salatnya wanita ini, bahwa wanita ini sangat rajin sekali beribadah, sangat rajin sekali mengerjakan salat. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain, dari jalan-jalan yang lain, yang menunjukkan bahwa wanita ini bernama Al-Hawla bintu Tuwait. Al-Hawla bintu Tuwait bin Habib bin Asad. Beliau dari keturunan atau dari keluarga Khadijah, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Berada di dekat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Aisyah menyebut dan memuji wanita ini pada saat wanita ini sudah keluar. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mendatangi rumahnya Aisyah, pada waktu itu wanita ini bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk, wanita ini pun pamit dan keluar. Maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, siapa wanita ini? Lalu dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, fulanah, ini adalah si fulanah. Yang telah kita sebutkan dalam riwayat yang lain, dia bernama Al-Hawla bintu Tuwait. Lalu disebutkan tentang ibadahnya, tentang salatnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha ketika memuji wanita ini, dia mengatakan la tanam tusalli. Wanita ini kalau di malam hari tidak pernah tidur, kerjanya salat saja. Dalam riwayat yang lain disebutkan la tanamul lail. Wanita ini tidak pernah tidur di malam hari karena dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita melihat kesungguhan wanita seperti ini. Sampai-sampai malam hari tidak disempatkan untuk beristirahat. Disibukkan dengan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Ini adalah pujian yang disebutkan Aisyah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa tanggapan Rasulullah alaihi salatu wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bangga? Bukan main wanita ini. Ya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk terus melanjutkan amalannya tersebut, menghidupkan malam sepenuhnya dan tidak tidur di waktu malam?
ternyata bukan itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memujinya, bahkan memberikan teguran. Qala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mah, tinggalkan perbuatan yang seperti itu." Mah itu di dalam bahasa Arab disebut dengan isim fi'il amr. Dia isim namun berbentuk perintah, yang artinya berhentilah. Berhentilah. Maksudnya tinggalkan perbuatan itu. Kalau misalnya ada seorang melakukan perbuatan yang kita tidak suka, ya, dan kita ingin mencegahnya, cukup dengan satu kali penyebutan. Gimana? Mah. Nah, daripada repot-repot, ngomong banyak, ya, berhenti kamu. Coba kalau bahasa Indonesia panjang betul. Berhenti kamu. Berapa kata itu? Bahasa Arabnya satu kata, mah. Nah, mah. Yani tinggalkan perbuatan itu. Alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian mengamalkan apa yang kalian mampu untuk kalian kerjakan. Fawallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan dari amalan kalian sampai kalian sendiri merasa bosan. Wa kana ahabbud din wa kana ahabbad din ilaih ma dama alaihi sahibuh. Lalu kemudian disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan adalah amalan agama yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila seseorang itu kontinu dalam melaksanakan dan mengamalkan amalan tersebut. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa di antara amalan-amalan agama itu ada yang paling dicintai dan ada yang lebih rendah kedudukannya. Menunjukkan bahwa amalan agama itu bertingkat-tingkat. Semakin seorang itu memperbanyak amalan-amalan saleh di dalam agama ini, maka semakin tinggi pula tingkatan keimanannya. Dan semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman kaum muslimin ini turun naik. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang disebabkan karena perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Semakin dia memperbanyak amalan saleh, maka semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dicintai Allah, sebab apa yang dicintai Rasul itu pasti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam hadis disebutkan bahwa amalan agama yang paling dicintai Rasul. Imam Bukhari menyebutkan dalam judulnya amalan agama yang paling dicintai Allah. Padahal hadisnya menyebutkan amalan yang paling dicintai Rasul. Tidak bertolak belakang, tidak bertentangan. Sebab apa yang dicintai Rasul, maka itulah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa fawaid. Faedah-faedah yang penting khususnya dalam pengamalan agama kita. Di antara faedah ini kita mengambil faedah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nasih lil ummah. Benar-benar beliau adalah penasihat umat ini yang selalu mengarahkan umat ini kepada kebaikan yang terbaik. Sehingga barang siapa yang ingin mendapatkan nasihat yang merupakan sebaik-baik nasihat, maka kembalilah kepada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidaklah memberi nasihat kepada sesuatu yang menjauhkan seseorang dari agama Allah. Beliau apabila memberi nasihat selalu merupakan nasihat-nasihat yang semakin mendekatkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terlantar seseorang kalau dia senantiasa berpegang dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan celaka seseorang itu.
Di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki dari umat ini agar mengamalkan sesuatu yang dimudahkan di dalam syariah. Jangan dipersulit. Ya. Dan jangan mempersulit diri sendiri. Yang akhirnya dia akan kewalahan dan dia tidak mampu mengamalkan agama tersebut. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah kata beliau, "Inna hadzal din yusrun wa lan yushadda ad-din ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seseorang itu mempersulit agamanya. Tidaklah seseorang itu mempersulit amalan-amalan agamanya, melainkan dia akan terkalahkan. Dia akan terkalahkan. Kalau memang ini adalah merupakan agama yang penuh dengan kemudahan. Allah menghendaki agar kemudian kaum muslimin mengamalkan Islam ini dengan tenang. Ya. Dengan insyirahus sadr. Dengan lapang dada. Sehingga diberikan kemudahan-kemudahan. Sehingga diberikan kemudahan-kemudahan. Tidak seperti syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipersulit mereka. Ya. Dalam mengamalkan agama ini. Disebabkan karena mereka mempersulit diri mereka sendiri sehingga Allah Subhanahu wa taala mempersulit mereka sendiri dalam mengamalkan agamanya. Sampai-sampai dalam hal diperintahkannya Bani Israel pada waktu itu untuk menjalankan isi kitab At-Taurah, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dalam keadaan diangkatnya gunung di atas kepala mereka agar kemudian mereka mau menerima janji tersebut untuk mengamalkan apa-apa yang terdapat di dalam kitab At-Taurah. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Khudhu ma atainakum biquwwah. Pada saat kami telah mengambil perjanjian dengan kalian, lalu kemudian kami mengangkat di atas kepala kalian itu gunung untuk dijatuhkan pada kalian. Silahkan kalian mengambil perjanjian tersebut untuk mengamalkan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat ini benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu mereka di saat terjadi pertempuran lalu kemudian kaum muslimin mengalahkan orang-orang kafir, tidak boleh sedikit pun kaum muslimin mencicipi dan merasakan ghanimah, harta rampasan perang yang mereka dapatkan. Tidak boleh sama sekali. Harus dikumpulkan. Ya, tidak boleh mereka mengambilnya sedikit pun. Setelah dikumpulkan mereka menunggu api yang datang dari langit untuk menghabiskan seluruh harta tersebut. Adapun umat ini diberikan kemudahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku telah diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antara yang beliau sebutkan, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Sedangkan orang-orang sebelumku tidak dihalalkan untuk mereka. Dalam rangka untuk memudahkan umat ini. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan bahwa agama Islam adalah merupakan agama yang dibangun di atas kemudahan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang apabila ada seorang yang ingin menyulit-nyulitkan dirinya dalam mengamalkan agama Allah. Dia akan terkalahkan nantinya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika ada 3 orang datang kepada sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Islam ini. Bagaimana sih ibadahnya Rasulullah? Lalu kemudian istri Nabi alaihi wasallam menjelaskan apa yang dia ketahui dari amalan ibadahnya Rasulullah. Setelah mendengarkan itu, mereka menganggap sangat sedikit apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Sehingga mereka mengatakan, ini kan Rasul. Kalau Rasul telah diampuni segala dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Wajar kalau amalan ibadah beliau sedikit. Kalau kita bukan Nabi, kita bukan Rasul.
maka kita harus memperbanyak amalan ibadah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang mereka mengatakan, kalau begitu saya akan bangun di malam hari dan tidak akan pernah tidur di malam hari. Yang satunya lagi mengatakan, saya akan berpuasa terus-menerus dan saya tidak akan berbuka dalam satu hari. Yang satunya lagi mengatakan, kalau saya tidak akan menikah lagi dengan seorang wanita untuk menyibukkan diri dalam beribadah. Lihat para sahabat bersungguh-sungguhnya mereka, tapi tetap diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu berita ini datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mendengarnya, maka beliau sangat marah dan beliau mengatakan, "Fa wallah inni la atqakum lillah wa akhsyakum lahu, walakinni usalli wa arqudu wa asumu wa uftir wa atazawwaju an-nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Demi Allah, aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah. Akan tetapi, saya sholat dan saya juga beristirahat. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Dan saya juga menikahi para wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk dari umatku. Tidak termasuk dari golonganku. Subhanallah. Menunjukkan apa? Seseorang tidak diperbolehkan berlebih-lebihan, menyulit-nyulitkan dirinya dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seseorang harus lurus, harus istiqamah di atas apa? Di atas apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat agama ini, subhanallah, benar-benar bagi orang yang diberikan kemudahan untuk mengamalkannya sangat mudah sekali. Tidak dipersulit bagi seorang hamba untuk mengamalkannya. Hanya saja sebagian hamba itu sengaja mempersulit dirinya. Coba kita perhatikan. Salat 5 waktu 5 kali sehari semalam adalah suatu hal yang mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyebabkan seorang itu merasa berat kecuali hawa. Ya, kelemahan iman, hawa nafsu. Cinta dunia. Padahal ini adalah merupakan satu kemudahan. Di samping itu bukan hanya satu kemudahan, satu kenikmatan. Seseorang yang sudah merasakan demikian nikmatnya seorang itu mengerjakan ibadah, salat, ya, dia akan selalu rindu untuk memperbanyak ibadah salat tersebut. Makanya sampai ada di kalangan para sahabat yang pengen salat terus menerus dan tidak mau tidur di malam hari. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya ibadah itu. Sangat nikmat. Akan tetapi begitulah, sebagian mereka disebabkan karena lemahnya iman. Padahal itu adalah sesuatu yang mudah. Ya, ketika selesai sholat, zikir-zikirnya, Masya Allah, sangat ringan sekali. Tidak ada yang dipersulit. Nah, bertasbih hanya 33 kali. Tahmid hanya 33 kali. Takbir hanya 34 kali. Dalam riwayat yang lain 33 kali. Kemudian disempurnakan 100. Dalam riwayat yang lain 10. Dalam riwayat yang lain 25. Sedikit. Nah, akan tetapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang berpuasa wisal, menyambung puasa. Ya, misalnya dia pada hari Kamis berpuasa, ketika terbenam matahari dia tidak berbuka, dia lanjutkan sampai keesokan harinya, berpuasa pada hari Jumat, nanti pada saat terbenam matahari di hari Jumat baru dia membatalkan puasanya. Ini namanya puasa wisal, menyambung antara satu hari dengan hari yang berikutnya dengan berpuasa. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang umatnya melakukan hal itu. Dalam riwayat Imam Muslim kata beliau, "Fa in arada ahadukum ayyuwasil falyuwasil ila sahar." Kalau memang salah seorang kalian ada yang ingin berpuasa wisal, cukup sampai waktu sahur saja. Apabila telah tiba waktu sahur, dia harus membatalkannya. Dalam rangka apa? Untuk memberikan keringanan kepada umat ini dan tidak menyulitkan mereka. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak seperti sebagian mereka yang berusaha memberat-beratkan sebagian kaum muslimin dengan berbagai macam amalan yang memang itu tidak didasari di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang di antara kaum muslimin ada yang menambah-nambah. Ada yang membuat hadis-hadis palsu.
Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 100.000 kali, maka dia akan begini dan begitu. Waduh, bukan main, 100.000. Ya. Lalu dijanjikan, diiming-imingkan pahala yang besar. Salah satu ciri-ciri hadis palsu yang disebutkan oleh para ulama, kalau kemudian seorang itu mengamalkan satu amalan yang kelihatannya biasa, tapi diberikan ganjaran yang luar biasa. Nah, memberatkan. Kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, serba ringan. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. 2 kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan, namun sangat berat kalau ditimbang dalam timbangan hari kiamat, dan sangat dicintai Allah 2 kalimat ini. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Sudah cukup itu saja. Ya. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ya, enggak usah ditambah-tambah lagi dengan embel-embel zikir-zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita melihat sebagian mereka memberat-beratkan diri. Sebelum azan ada zikirnya. Setelah azan ada zikir-zikir ditambah-tambah dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kalau doa sesudah azan itu gimana? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Cukup. Sebagian mereka merasa tidak puas, pengen nambah-nambah. Wah, kok singkat sekali, sangat pendek. Diberi tambahan-tambahan sedikit. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana. Dari mana tambahan sayyidana itu? Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata, ditambah lagi wad darajatar rafi'ah. Ini tambahan tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, ditambah lagi innaka la tukhliful mi'ad. Tambahan dari mana lagi? Nah, tidak cukupkah kaum muslimin ini mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Bara' bin Azib, ya, ketika Rasulullah mengajarkan kepada beliau doa atau zikir ketika hendak tidur. Dalam riwayat Imam Bukhari, kalau kamu akan mendatangi tempat pembaringanmu, maka berwuduklah kamu seperti ketika engkau berwuduk untuk sholat. Setelah itu kamu datangi tempat pembaringanmu. Setelah itu kamu mengatakan, lalu disebutkan doa. Ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja' wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Rasulullah, kalau engkau membaca zikir ini ketika hendak tidur, jadikan sebagai zikir yang paling terakhir yang kamu ucapkan. Apabila engkau meninggal di atas fitrah. Lalu kemudian Bara' bin Azib pun ingin memurajaah, mengulangi bacaannya. Maka ketika dia mengulangi apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada lafaz amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa? Wa bi nabiyyika. Diganti oleh Al-Bara', keliru beliau dalam menghafal. Dia mengatakan wa bi rasulika alladhi arsalta. Langsung ditegur pada saat itu juga. La, kata Rasulullah, tidak. Bukan wa bi rasulika, tapi wa bi nabiyyika. Jangan dirubah lafaz itu. Padahal kalau kita pikir, apa sih perbedaan antara Nabi dengan Rasul? Bahkan Rasul itu kan tingkatnya lebih mulia daripada Nabi. Apa susahnya dikatakan wa bi rasulika alladzi arsalta? Tapi Rasulullah melarang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya tentunya tidak boleh kita melanggarnya. Jangan, kata Rasulullah, katakan wa bi nabiyika.
Mungkin orang menganggap sepele, apa sih cuma nambah sayyidana kok susah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah. Cuma tambahan wad darajatar rafi'ah kan bagus. Ya, innaka la tukhliful mi'ad kan betul. Betul memang artinya betul, tapi penempatannya yang keliru. Nah, ketika ada seorang datang kepada anak, dia mengatakan, ya saya kalau sholat itu merasa enak kalau selalu mendahului dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengatakan, Pak, apa dalilnya? Ya saya cuma merasa enak saja. Ya. Kalau gitu sekalian ditambah Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Lebih bagus lagi kalau tambah bacaan ayat kursi. Lebih afdal lagi kalau baca surah Al-Baqarah. Imamnya sudah salam, antum masih sibuk membaca sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari mana? Kenapa kita tidak mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Selesai kan? Nah, tidak perlu ada tambahan-tambahan yang lain. Kalau kita melihat sekarang, wah, bukan main. Setelah sholat wajib, macam-macam tambahan itu. Jangankan setelah, sebelum sholat wajib, sebelum iqamatus sholah. Kadang-kadang kita mendengarkan bacaan-bacaan subhanallah. Aneh, dari mana bacaan yang seperti ini? Astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Enak memang, artinya Masya Allah, bagus. Tapi apakah itu pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ditegakkannya iqamatus shalah? Ini diantaranya, yang lain masih banyak lagi. Apalagi kalau sebelum sholat subuh. Wah, bukan main. Nah, macam-macam zikir itu. Dari mana? Ya. Tolong ajarkan apakah ini memang dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau dari sunnah Rasulullah selesai. Kan enak kita dalam mengamalkannya. Bahkan kita akan mengajak manusia yang lainnya. Bahkan kita akan berusaha untuk menghidupkannya. Tapi tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Setelah sholat seperti itu juga. Macam-macam zikir-zikir yang diajarkan. Subhanallah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan sikap berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama sampai keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak suka yang berlebih-lebihan. Ya. Dalam masalah salatul lail, kenapa beliau tidak senang ini? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, afdalus salati salatu Dawud alaihi salam. Salat yang paling mulia itu adalah salat lail yang dikerjakan oleh Dawud alaihi salam. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Adalah beliau kalau di malam hari beliau tidur di pertengahan malam. Tidur beliau itu. Ketika tiba sepertiga malam terakhir baru beliau bangun. Ketika 1/6 malam terakhir, beliau tidur kembali beristirahat. Subhanallah. Jadi ada tidurnya. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan salat lebih dari 11 rakaat. Salat lebih dari 11 rakaat. Aku tidak pernah melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam artian beliau ada istirahatnya. Ya, kecuali ada malam-malam tertentu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihidupkan seluruh malam seperti 10 malam terakhir pada malam-malam Ramadan. Adapun pada malam-malam yang lain beliau tidak menghidupkan malam tersebut. Sehingga pada hakikatnya bukan suatu yang membanggakan ketika kita mendengarkan ada seorang tidak tidur di malam hari setiap malam. Tidak pernah tidur di malam hari, kerjanya sholat saja. Ini bukan suatu yang membanggakan. Tapi seorang mendapatkan kemuliaan ketika dia mengamalkan sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Lalu kemudian dia continue. Kenapa Rasulullah SAW melarang seorang memberat-beratkan dirinya? Karena dia akan terkalahkan. Betapa banyak kita melihat. Ada seorang pada awalnya dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sampai dia menyulit-nyulitkan dirinya. Beberapa hari, beberapa bulan kemudian hilang. Kemana orang ini? Wah, ternyata dia telah meninggalkan kebiasaan yang dahulu.
Ini kurang bagus yang seperti ini. Mending kita sederhana di dalam mengamalkan agama, tapi continue. Puasa misalnya, 3 hari dalam sebulan. Ini lebih baik dan lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seorang yang berpuasa sebulan penuh, setelah itu nggak puasa-puasa lagi. Ya. Nah, seorang yang sholat malam, setiap malam dia hanya mengerjakan sholat 3 rakaat. 2 rakaat sholatul lail, 1 rakaat sholat witir. Tapi dia continue, terus setiap malam dia mengerjakan ini. Ini lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seorang yang mengerjakan sholat sepekan, semalam suntuk, tidak tidur, lalu setelah itu enggak sholat malam lagi. Ya. Sebab yang diinginkan di sini adalah continue, al-muwadhabah. Sehingga akhir dari amalan seorang itu adalah kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu tergantung dari penghabisannya seseorang. Ya. Sehingga kalau dia continue terus sampai di akhir hayatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridai dia dan akan meridai apa-apa yang telah dia amalkan. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita bacakan pada pertemuan kita di mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.